selamat datang di channel YouTube saya di video kedua saya. Jadi hari ini saya masih dengan konsep yang sama, yaitu tentang tugas kuliah saya dengan mata kuliah yang sama, yaitu keimanan dan kemanusiaan seperti video yang sebelumnya. Terus tuh materinya yang berbeda. Jadi materi kali ini itu tentang iman, ilmu, dan amal. Jadi ketiga itu kita akan bahas di video kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan hingga saat ini untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Nah, tidak perlu tunggu lama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di video yang sebelumnya kan saya itu udah membahas tentang pengertian iman. Selanjutnya ini saya akan mempertegas lagi apa sih itu iman. Nah, pengertian iman secara bahasa yaitu pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 3 yang berbunyi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan hati. Nah, berbicara tentang iman tentu berbicara tentang keyakinan, maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut qalbu. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila kedua pincang atau salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman, hatinya tuh harus ma'rifat kepada Allah, mengetahui siapakah Allah itu, karena tanpa mengenal Allah mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Terus tuh kita akan membahas tentang pengucapan lisan. Nah, setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seseorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu yang ketiga itu pengamalan dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan iman Ibnu Abdul Bar. Para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati yaitu i'tiqad, dan perkataan lisan yaitu perkataan tentang kalimat Islam atau mengikrarkan syahadat. Nah, perbuatan juga ada 2, perbuatan hati yaitu niat dan keikhlasan, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut, akan hilang iman dengan kesempurnaannya. Dan apabila hilang kebenaran dalam hati, tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya. Al-Imam Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahawayh, dan segenap ulama ahli hadis serta ulama Madinah, demikian juga para pengikut mazhab Zahiriyah dan sebagian ulama mutakalimin berpendapat bahwa
definisi iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Para ulama salah menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bisa bertambah dan berkurang. Nah, sedikit itu adalah penjelasan atau tambahan dari pengertian iman yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Jadi sedikit saya tambahi gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu ilmu. Nah, ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Ya, ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Nah, ini bermakna bahwa ajaran agama Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Nah, di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Dalam hubungan inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi yang ditinggikan di hadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal. Lalu kita ke keutamaan ilmu. Nah, di sini keutamaan ilmu ada 7. Yang pertama itu ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kita ke nomor 2, ilmu adalah warisan para nabi. Hadis ini sebagaimana dinyatakan oleh para ulama adalah pewaris
nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6297. Lalu keutamaan ilmu yang ketiga adalah ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis yang berbunyi, jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak-anak saleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 114. Ini dalil tegas diwajibkannya kita untuk menuntut ilmu. Lalu yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan hadis riwayat Muslim nomor 1037. Nah, yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakanlah faqih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Kitabul Ilmi halaman 21. Lalu yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini direnungkan dalam ayat Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama atau orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu, maha mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama-nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Para ulama berkata, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Nomor 7, keutamaan yang terakhir, yaitu orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini dari Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Kita akan membicarakan pengertian tentang amal. Apa sih itu amal? Nah, secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam, setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu ini jika dikembangkan dengan benar baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Misalnya pengembangan sains akan memberikan kemudahan dan dalam lapangan praktis manusia. Dan demikian juga memberikan pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah-masalah pada masyarakat.
Nilai yang hidup dan nyata adalah amal. Hidup berkembangnya peradaban berdasarkan perkembangan ilmu yang korelatif dengan perubahan yang terjadi dalam arus. Maka ilmu menjadi tiang bagi berdirinya peradaban. Ilmu harus memiliki keterjangkauan dengan realitas yang ada. Ilmu harus mampu membumi dan dapat diterapkan dalam menjawab arus peradaban. Ilmu akan mati jika ilmu tidak memberikan konsepsi yang jelas pada realita. Maka dari itu, ilmu harus melandaskan dirinya pada realita yang ada. Nah, penerapan ilmu dinamakan alam perbuatan. Maka ilmu akan membumi nilainya jika menyentuh realita atau amal perbuatan. Objek dan tujuan ilmu adalah realita. Realita merupakan perubahan atau arus perkembangan zaman, mulai dari perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan perubahan dan perkembangan arus kehidupan manusia tersebut, maka nilai yang tetap harus berimplikasi pada perkembangan ilmu yang relevan dengan keadaan zamannya. Nilai dikatakan hidup jika menyentuh realita dengan implikasi dari ilmu pengetahuan. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam ayat-ayat berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 9. Nah, Allah berikan al-hikmah atau ilmu pengetahuan, hukum, filsafat, dan kearifan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang barakah berakallah yang dapat mengambil pelajaran atau berzikir dari firman-firman Allah. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 269. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Mujadilah surah ke-59 ayat 11. Rasulullah SAW memerintahkan pada orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zaman kini. Al-Hadis Nabi SAW. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu. Hadis Nabi SAW. Nah, kenapa kita pembahasan amal ini terus masuk juga ilmu? Nah, karena orang yang berilmu pasti akan mendapatkan amal yang baik gitu. Jadi pembahasan amal ini pasti sering bersangkutan pada ilmu gitu juga. Dan ketiga aspek ilmu iman, ilmu dan amal itu mereka saling berkaitan, karena orang yang beriman akan mempelajari ilmu dan orang yang berilmu akan mendapatkan pahala. Nah, jadi ketiga ini akan berkaitan langsung gitu di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dari penjelasan ketiga tadi, iman, ilmu, dan amal itu saling berkaitan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai ilmu, kita akan menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik. Karena kita punya pegangan, kita punya tujuan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan meyakini bahwa Tuhan kita itu ada. Ketika kalian tidak memiliki iman, kalian akan goyah, kalian akan luntang-lantung di dunia ini. Kenapa? Karena kalian tidak mempunyai pegangan di dunia ini, karena kalian tidak yakin bahwa Tuhan kalian ada, bahwa kalian tuh tidak punya pedoman untuk di kehidupan kalian ini. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai muslim banyak memperkuat iman kita, banyak mempelajari dan memahami lagi bagaimana iman kita. Apakah iman kita ini sudah kuat? Apakah iman kita ini udah benar-benar bagus gitu, udah paham gitu bagaimana iman kita. Nah, kalau kalian bisa memahami iman kalian sudah merasa iman kalian kuat, kalian pasti bakalan enak gitu menjalani kehidupan kalian di dunia ini. Nah, lalu ilmu kita ini dituntut untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya di dunia ini. Karena kenapa? Karena ilmu itu akan menjadi bekal kita di dunia akhir nanti gitu. Bukan cuma di duniawi ini saja, kita akan
membawa dia ke akhirat nanti, karena kita mempunyai bekal ilmu yang banyak. Jadi nggak ada salahnya untuk kita menuntut ilmu yang banyak, mencari ilmu yang banyak itu nggak salah. Jadi kita tuh sebaiknya harus mempunyai ilmu yang banyak untuk bekal kita nanti di akhirat. Nah, lalu amal, kenapa? Karena iman dan ilmu ini berkaitan, maka dengan amal pun berkaitan. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu, dengan adanya iman, kita pasti di dunia ini akan memberikan atau membuat amalan-amalan kebaikan terus yang kita perbuat, tidak hanya amal buruk. Itu kita akan selalu senantiasa memberikan atau membuat amal baik kita di dunia, karena kita sudah mempunyai iman dan ilmu. Karena ada dua aspek ini, maka amal kita juga akan menjadi baik gitu, karena kita menjalani kehidupan ini dengan baik gitu, dengan perlakuan yang baik, dengan kebaikan yang baik gitu, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Jadi amal ini pasti berkaitan dengan ilmu dan iman, karena tanpa adanya ilmu dan iman, kita tidak mempunyai amalan apa-apa, karena kita tidak memahami gitu, kita tidak memahami apa ilmu, apa iman gitu. Kalau kita bisa memahami iman dan ilmu, maka kita akan memperoleh amal yang banyak di dunia ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Mungkin masih banyak kata-kata yang salah, materi yang kurang, atau penjelasan saya yang terlalu cepat gitu kan. Saya mohon maaf. Kalian bisa komen di bawah ini apa saja yang perlu saya perbaiki. Mungkin lain kali di next video saya bisa memperbaikinya dari video yang pertama dan video yang kedua. Terima kasih telah menonton video ini, telah menangkap isi materinya, bisa kita aplikasikan di kehidupan kita gitu. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama memahami apa sih itu iman, ilmu, dan amal. Semoga penyampaian saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah untuk saya dan teman-teman semua. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.